Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru yang Bu Guru cintai, hari ini kita belajar kembali tematik Praja Muda Karana, buku 3H. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia subtema 3, Aku Suka Bertualang. Untuk bahasa Indonesia ini kebetulan setiap pembelajaran dari pembelajaran 1 hingga ke pembelajaran 6 ini terdapat pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah kita akan bahas sama-sama ya hari ini ya. Kemudian kalian buka halaman 83 di pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Apa makna dari kata bertualang? Bertualang itu adalah mengembara, mencari pengalaman baru. Kemudian kalian buka sekarang ke halaman 87. Di sini kita akan mempelajari tentang rambu lalu lintas. Tahukah kalian apakah rambu lalu lintas itu? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi siapa? Bagi pengguna jalan. Berikut ini adalah penjelasan rambu, peringatan, dan larangan. Jadi rambu lalu lintas itu ada rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Sekarang kita lihat ke rambu peringatan. Rambu peringatan ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depan ada kemungkinan bahaya. Rambu peringatan itu ciri-cirinya berwarna kuning. Nih, lihat warna dasarnya warna kuning dengan lambang atau tulisannya yang berwarna hitam. Ciri-cirinya ya. Perhatikan di sini. Ada beberapa contoh rambu peringatan. Perhatikan. Bentuknya apa ini, sayang? Iya, bentuknya belah ketupat. Ini ada gambar mobil yang menanjak. Itu artinya peringatan bahwa jalan menanjak terjal. Kemudian ini ada contoh rambu peringatan berikutnya lagi. Ini artinya peringatan bahwa banyak anak-anak. Nih, ada gambarnya. Anak-anak, banyak anak-anak ya. Ini artinya peringatan banyak anak-anak. Kemudian perhatikan lagi di sini. Ini ada tanda tambah. Artinya apa? Artinya peringatan. Ada persimpangan 4. Kemudian kita masuk ke rambu larangan. Rambu ini berisi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Rambunya, ciri-cirinya adalah berwarna putih, dasarnya berwarna putih dengan lambang atau tulisannya berwarna merah atau hitam. Dasarnya putih, terus lambangnya berwarna merah atau hitam. Contohnya di sini, ini ada huruf P, kemudian ada serong merah nih, tanda merah nih. Artinya kendaraan ini dilarang parkir. Kalau kalian menemukan rambu yang seperti ini di jalan, ini artinya kendaraan dilarang parkir. Kemudian perhatikan kembali rambu yang seperti ini. Ini artinya kendaraan roda 4 atau lebih dilarang masuk. Kemudian yang di sini, ini kendaraan dilarang berhenti. Ada huruf S. Ini artinya kendaraan dilarang berhenti.
Selanjutnya kalian buka halaman 101. Ya, di halaman 101 ini kita akan membahas kembali lanjutan dari rambu lalu lintas berikutnya, yaitu rambu perintah. Rambu perintah. Rambu ini berisi perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah berbentuk bundar, berwarna biru dengan lambang berwarna putih dan merah. Ya. Untuk garis serongnya sebagai batas akhir perintah. Contohnya, lihat, kalau ada tanda yang seperti ini artinya kendaraan wajib mengikuti arah ke kiri. Contoh berikutnya lagi, ini ada huruf 30, kemudian ada tulisannya KM, ada serong merah, artinya kendaraan tidak boleh melaju dengan kecepatan melebihi 30 km per jam, ya. Kemudian ada rambu berikutnya lagi, ini artinya apa nih? Ada belok ke kanan, ini artinya kendaraan wajib belok ke kanan. Ingat-ingat ya, kalau yang warnanya biru dasarnya, kemudian tulisannya warna putih dan merah, ini artinya rambu perintah. Kemudian selanjutnya, ini ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang menunjukkan sesuatu. Misalnya, contohnya tempat parkir. Nah, ini kalau tandanya ada huruf P berwarna putih. Kemudian dasarnya juga biru. Artinya petunjuk adanya tempat parkir. Bedakan ya antara rambu petunjuk dengan rambu perintah. Kalau rambu perintah ini bentuknya bundar. Kalau petunjuk bentuknya persegi panjang. Contoh berikutnya lagi ini untuk rambu petunjuk. Ini ada gambar yang seperti ini. Ini artinya adalah petunjuk adanya stadion atau lapangan terbuka. Kalau ada gambar seperti ini artinya ada stadion atau ada lapangan terbuka. Kemudian gambar berikutnya, ini artinya petunjuk bahwa adanya kedai kopi. Baik, selanjutnya kalian buka halaman 111. Ayo belajar. Ayo. Berikutnya ini kita masih di rambu petunjuk juga. Cuman rambu petunjuk itu ternyata ada selanjutnya lagi, rambu petunjuk apa lagi nih? Nah, ini kita akan belajar tentang rambu petunjuk arah. Rambu petunjuk arah. Rambu petunjuk arah berisi informasi arah suatu lokasi. Contohnya nih, berikut ini contoh rambu petunjuk arah lainnya. Perhatikan, kalau ada gambar yang seperti ini, ada tulisan apa nih? Wonosari, Yogyakarta. Ada tanda panah, ini artinya tanda panah lurus ya. Berarti kalau kita ada di jalan nih, kita sedang berkendaraan, kemudian kita menemukan ada tulisan ini, biasanya nih di jalan nih, di pinggirnya nih, ya. Ini berarti kalau kita lurus, ini menuju Wonosari, Yogyakarta. Kemudian kalau kita belok ke kanan, ini artinya kita akan menuju Karangmojo. Kalau kita belok ke kiri, artinya kita akan menuju ke daerah Giri Panggung. Begitu juga dengan rambu petunjuk arah yang ini. Ini biasanya di dalam kota kalau ini. Nih, kalau kita lurus, ini berarti kita mau ke kota. Kalau kita belok kanan, kita mau ke Pancoran. Kalau kita mau ke kiri, berarti kita mau ke daerah mana? Kebayoran Lama. Nah, perhatikan lagi rambu petunjuk arah berikut. Ya. Nah, kalau ini artinya apa? Kalau kita jalan lurus, berarti kita mau ke Bekasi. Kalau kita belok ke kanan, ini artinya kita mau ke Bogor, ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada lagi contoh lagi. Kalau kita ke kanan, ini ada jalur alternatif. Nah, ini juga. Ya, ini juga ada petunjuk-petunjuk arah. Kalau ke kiri kemana tuh?
ya, ke kiri mau kemana, Pesanggerahan Bumi iya, ini juga ke kanan kemana, ada Gua Sumur, Gua Semar, ini kalau ke kanan ada tanda arah-arahnya ya. Biasanya ini kalau ada di pertigaan jalan nih, ada arah yang ke sebelah sini, ada yang ke kanan, ada yang ke, tuh lihat di sini ada lurus lagi sebelah sana ya. Nih contohnya nih, perhatikan gambar berikut nih. Kalau lurus ini artinya kita mau ke puskesmas, ke kanan ke SD Pertiwi, ke kiri ke pasar pagi. Bagaimana ceritanya nih? Ada kasusnya nih. Jika hendak ke pasar membeli sayuran, jika melihat rambu petunjuk arah di persimpangan jalan sesuai rambu itu, maka untuk sampai ke pasar, jika harus berjalan ke arah mana ya? Lurus, kanan, atau ke kiri? Ini jikanya nih, lagi lihat nih dia ada di persimpangan jalan. Dia mau ke pasar, berarti arahnya kemana ya? Arahnya adalah dia harus ke kiri, ikuti jalannya ya. Anak-anak, sekarang kita pindah ke halaman 114. Kalian buka halaman 114. Kita belajar kembali, ayo belajar. Nah, di sini rambu selanjutnya masih di rambu petunjuk juga ya, rambu petunjuk arah. Ada rambu petunjuk tempat. Kalau tadi sebelumnya rambu petunjuk arah, sekarang ini rambu petunjuk tempat. Rambu petunjuk tempat itu memberi informasi lokasi suatu tempat. Misalnya, di situ ada rumah makan atau ada tempat beribadah, misalnya ada masjid, gereja atau lainnya. Rambu petunjuk tempat sering kita temui di tempat wisata dan area peristirahatan di jalan tol. Rambu tersebut bermanfaat bagi pengunjung tempat wisata atau pengguna jalan tol yang membutuhkan tempat tersebut. Contohnya, perhatikan beberapa rambu petunjuk tempat berikut. Perhatikan ya, masih bentuknya persegi panjang. Dasarnya ada yang berwarna biru, ada yang dasarnya berwarna putih ya. Lihat. Ini ada gambar apa nih? Yang A ini ada tempat tidur, ada tanda. Tuh, tanda tambah warna merah, ini artinya adalah rambu petunjuk rumah sakit ya. Ini berarti tempat di sini ada rumah sakit nih. Nah, kemudian yang B ini rambu petunjuk masjid. Kemudian ke sini ini artinya rambu petunjuk museum ya. Kemudian kalau ini apa nih? Ada huruf P berwarna putih dan berdasar biru. Artinya adalah rambu petunjuk tempat parkir. Tuh. Yuk kita cari tahu tentang COVID-19. Istilah yang berkaitan dengan coronavirus disease atau COVID-19 yaitu ODP atau orang dalam pemantauan. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, salah satu rumah sakit rujukan kasus virus corona, Rita Rogaya, ODP adalah orang dalam pemantauan. Biasanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tetapi tidak ada kontak erat dengan penderita positif. Orang dengan status ODP biasanya tidak perlu rawat inap di rumah sakit, tetapi akan diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah setidaknya selama 14 hari. Namun, jika selama melakukan karantina mandiri kondisi tak kunjung membaik dan justru memburuk, maka sebaiknya segera menghubungi rumah sakit terdekat. Baik. Sekarang kalian jawab 5 pertanyaan berikut ya. 1. Tuliskan macam-macam rambu lalu lintas. 2. Rambu lalu lintas apa yang memiliki warna dasar kuning? 3. Apa perbedaan rambu perintah dengan rambu petunjuk?
Nomor 4, apa yang dimaksud dengan ODP? Nomor 5, apa yang harus dilakukan jika berstatus ODP? Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.